Ingat, ini bukan curahan hati. Dan ini bukan celoteh semata. Tapi ini sebuah monolog yang bertutur tentang perjalanan anak-anak manusia yang berjuang untuk merubah nasibnya ke arah yang lebih baik. Di sebuah negeri yang syarat dengan ironi. Dan anak-anak manusia itu salah satunya adalah aku. Cerita ini berawal ketika aku bertemu dengan teman lama yang sudah 5 tahun tidak pernah bersua. Dalam pertemuan itu terjadi sebuah dialog yang cukup alot dan serius. Teman lamaku membuka dialog dengan sebuah pertanyaan. Sudah sampai di mana perjuanganmu, kawan? Dengan nada malas, aku menjawab. Perjuangan yang mana? Loh, kok malah balik bertanya? Ya perjuanganmu untuk merubah nasib ke arah yang lebih baik tentunya. Oh, kalau itu pertanyaannya, yang pasti aku belum berhenti dan tidak akan pernah berhenti untuk terus berjuang merubah nasibku ke arah yang lebih baik. Hanya saja masalahnya hidup di negeri ini bisa survive saja sudah beruntung. Hei, kok nadamu sinis dan pesimis begitu? Ini bukan masalah sinis atau pesimis, tapi ini kenyataan yang harus dihadapi oleh sebagian besar penghuni negeri ini. Setidaknya ada 4 fakta yang menjelaskan betapa hidup di negeri ini bisa survive saja sudah beruntung. Dan betapa hidup di negeri ini syarat dengan keironian. Yang pertama, negeri ini memiliki tanah yang tingkat kesuburannya tidak usah diragukan lagi. Yang di dalamnya terkandung kekayaan tambang dan minyak bumi yang amat sangat melimpah. Tapi tahukah kamu, sebagian besar penghuni negeri ini masih bertanya, di mana kesejahteraan untuk kami? Hal ini karena tanah di negeri ini masih diinjak oleh segelintir manusia yang tak punya rasa kenyang dan tak punya rasa malu. Dan lebih ngerinya lagi, di negeri ini masih bergentayangan manusia-manusia dengan mental korup dan mental paranoidnya. Yang kedua, konon katanya, negeri ini negeri paling demokratis ketiga di planet bumi ini. Tapi tahukah kamu, demokrasi di negeri ini diartikan pemaksaan kehendak. Demokrasi di negeri ini diartikan saling caci maki, saling gugat menggugat. Yang lebih parah lagi, ketika unjuk rasa dan demonstrasi yang merupakan bagian dari demokrasi selalu berujung anarkis dan destruktif. Yang ketiga, negeri ini terkenal dengan suasana religiusnya. Tapi tahukah kamu, lagi-lagi sebagian besar penghuni negeri ini, khususnya kaum minoritas, masih bertanya, di mana kedamaian untuk kami? Hal ini karena masing-masing kelompok merasa diri paling mulia, merasa diri paling benar, merasa diri paling suci. Sehingga mengkafirkan kelompok lain, menghina-hinakan kelompok lain, bukan hal yang tabu. Yang pada gilirannya menghalalkan darah kelompok lain yang tidak sepaham dengan kelompoknya, bukan sebuah pelanggaran kemanusiaan. Dan yang terakhir, yang keempat, para elit penguasa di negeri ini selalu berteriak bahwa negara kita adalah negara hukum, hukum di atas segala-galanya. Tapi tahukah kamu, sebagian besar penghuni negeri ini, khususnya kaum marginal, masih bertanya, di mana keadilan untuk kami? Hal ini karena hukum di negeri ini tak ubahnya seperti pisau yang tumpul ke atas tapi tajam menghujam ke bawah. Hukum selayaknya menjadi panglima di negeri ini.
Tapi sayang, hukum di negeri ini tak ubahnya seperti prajurit yang dengan mudah dikendalikan. Karena sang panglimanya adalah uang dan kekuasaan. Hei, kok kamu jadi emosional begitu? Aku kan cuma tanya, sudah sejauh mana perjuanganmu merubah nasib? Aku tidak bertanya tentang keadaan negeri ini. Iya, aku juga ngerti. Tapi kamu juga harus tahu bahwa kita tidak hidup di negeri antah berantah. Kita tidak hidup di negeri dongeng. Tapi kita hidup di negeri yang seharusnya memberikan kesejahteraan dan kedamaian. Sudahlah. Sekarang aku balik bertanya. Sudah sampai di mana perjuanganmu merubah nasib? Dan apa yang telah kamu temukan selama kamu berada di perantauan? Sejenak, teman lamaku terdiam. Seakan enggan untuk menjawab pertanyaanku. Terus terang saja, aku pernah mengalami kesuksesan. Tapi itu tak berlangsung lama dan akhirnya aku jatuh terpuruk. Namun demikian, alhamdulillah, kini aku kembali bangkit dalam arti aku siap memulai dari angka nol lagi. Adapun apa yang telah aku temukan selama ini, yang aku cari, sudah aku temukan. Tapi itu bukan emas permata dan bukan pula intan berlian. Tetapi yang aku temukan hanya sebuah kata, yaitu kata revolusi. Sontak aku kaget mendengar kata revolusi yang diucapkan oleh teman lama. Stop, jangan diteruskan. Kamu terlalu gegabah mengucapkan kata itu. Loh, tenang dulu kawan. Revolusi yang kumaksud bukan revolusi yang berdarah-darah. Revolusi yang kumaksud tidak akan menghancurkan tatanan kehidupan yang sudah ada. Tetapi revolusi yang kumaksud adalah revolusi yang menawarkan spirit perubahan. Revolusi yang menawarkan spirit kemajuan. Dan revolusi yang menawarkan spirit kedamaian. Sudahlah. Jangan bertele-tele. Coba jelaskan. Revolusi apa yang kamu maksud? Oke, akan aku jelaskan. Revolusi yang kumaksud adalah revolusi mental dan revolusi paradigma. Kenapa revolusi mental? Karena selama ini aku baru menyadari bahwa kegagalan demi kegagalan hingga aku jatuh terpuruk sesungguhnya karena kesalahan diriku sendiri. Terlebih lagi karena kelemahan mentalku. Untuk itu, aku akan melakukan sebuah perubahan yang drastis dan dramatis. Dari seorang peragu menjadi seorang confident. Dari seorang penakut menjadi seorang pemberani. Dari seorang antagonis menjadi protagonis. Dan yang akan aku pastikan, aku akan merubah mental pecundangku menjadi mental pemenang atau mental juara. Dan kenapa revolusi paradigma? Lagi-lagi aku baru sadar bahwa selama ini aku terlalu banyak menuntut kepada orang lain. Padahal yang seharusnya aku harus menuntut diriku sendiri seraya mengeksplor dan mengekspresikan segala potensi yang ada pada diriku. Dan aku terlalu banyak mencari-cari kesalahan orang lain. Juga banyak mengkambing hitamkan orang lain. Sehingga aku lalai mengintrospeksi diriku. Padahal musuh terbesar manusia ada di dalam dirinya. Yaitu setan yang berkolaborasi dengan hawa nafsunya. Untuk itu, perlu kamu camkan dan renungkan.
bahwa manusia diciptakan oleh Allah yang Maha Pencipta dengan dibekali 3 kekuatan, yaitu kekuatan rasional, kekuatan mental, dan kekuatan spiritual. Dengan 3 kekuatan itu, manusia diberi otoritas oleh Allah yang Maha Pencipta untuk menjadi apa saja, untuk meraih setinggi-tingginya cita-cita di langit. Tetapi ingat, pada saatnya nanti ada kalkulasi dan konsekuensi. Oleh karena itu, tunggu apa lagi? Mulai detik ini, menit ini, jam ini, hari ini, lakukan sebuah revolusi, yaitu revolusi mental dan revolusi paradigma. Teman lamaku menghentikan kata-katanya, seakan mengajakku untuk berhenti berdialog. Dan tak berselang lama, dia pun menghampiri diriku, seraya menepuk pundak. Selamat berjuang, kawan. Sedikit pun aku tak merespon, aku hanya melihat wajahnya yang penuh dengan keyakinan dan kepastian. Dia pun melangkah, meninggalkan aku, yang masih diam dan membisu. Dan tak berlangsung lama, sepertinya di dalam batinku ada yang berteriak, "Ya, mulai detik ini, menit ini, jam ini, hari ini, aku akan melakukan sebuah revolusi, yaitu revolusi mental dan revolusi paradigma." Demikianlah monolog yang bisa saya sajikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya berkenan di hati para pejuang perubahan. Jika tidak ada aral melintang, monolog-monolog selanjutnya akan kembali verbal. Salam perjuangan dan salam perubahan.